Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibi Rizky Ananda dari kelas 2 BD 4TE, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana cara kerja dari Smart Water Filtration. Untuk komponen yang saya gunakan adalah solenoid valve, yaitu SV1 sampai dengan SV6 dan BV1. Lalu ada flow sensor, lalu ada water pump, lalu ada pressure transducer PT1 dan PT2, lalu ada water filter, dan juga ada level temperatur atau level transducer. Untuk prinsip kerja dari Smart Water Filtration ini ada dua, yaitu yang pertama adalah normally flow, yang kedua adalah unnormally flow. Normally flow terjadi apabila pada saat dari water supply menuju flow sensor melalui water pump menuju ke SV3 lalu memasuki water filter. Jika water filter ini tidak adanya kotoran pada saat penyaringan air, maka itu yang disebut dengan normally flow. Jadi tidak ada kendala atau terjadi masalah pada saat air mengalir melalui water filter ini. Lalu yang kedua adalah perbedaan dari nilai dari pressure transducer atau pressure temperatur dari PT1 dan PT2 apabila PT2 nilainya lebih tinggi dari PT1, maka itu juga dinamakan normally flow. Filter tidak ada. Bila water filter bekerja dengan baik, maka akan dideteksi oleh pressure PT2 dengan nilai yang lebih tinggi dari pressure PT1. Bisa kita simulasikan dulu. Untuk yang kita aktifkan adalah untuk normally flow, yang perlu diaktifkan hanyalah SV1, SV3 dan SV5. Oke, yang pertama sudah saya aktifkan, tinggal saya simulasikan. Prinsip kerja yang pertama yaitu adalah normally water, bila mana pada saat water supply melewati flow sensor lalu dipompa melalui water pump, airnya dipompa melalui water pump menuju SV3, solenoid valve yang ketiga, lalu disaring melalui water filter, maka pressure yang dihasilkan dari water filter ini dideteksi oleh PT2. Jadi hasil nilai pressure PT2 ini dihasilkan dari water filter ini. Sedangkan yang PT1 berasal dari pompa air yang mengalirkan air melalui solenoid valve yang ketiga. Ini terjadi perbedaan nilai tekanan antara PT2 dan PT1. Bila mana pressure PT2 lebih tinggi dari PT1, maka pemfilteran air ini berjalan dengan baik atau tidak ada kendala. Maka pengisian
air dari water supply ke storage tank. Nah, ini melalui water filter adalah berjalan dengan normal karena tidak ada masalah atau tidak ada kotoran-kotoran yang berada di water filter atau filter air ini. Lalu yang kedua itu adalah anomaly flow. Terjadi apabila pada saat pemfilteran air melalui water filter terjadi kotoran yang menyumbat sehingga water filter ini tidak bekerja dengan maksimal, yang dideteksi oleh adanya nilai pressure PT1. Nilai pressure PT1 ini mendeteksi bahwa tekanan di PT1 itu lebih tinggi daripada pressure PT2. Bila pressure 1 dan pressure 1 PT1 nilainya lebih tinggi dari PT2, maka filter atau water filter ini adanya kotoran-kotoran yang mempengaruhi kinerja water filter ini. Jadi bila ada kotoran di water filter ini, maka kinerja dari water filter ini tidak maksimal. Jadi water filter ini bila ada kotoran tidak maksimal. Lalu bagaimana cara membersihkan kotoran dari water filter ini? Maka caranya untuk membersihkan water filter ini adalah dengan melakukan backwash water atau backwash flow, di mana backwash flow ini dilakukan dengan sumber airnya itu berasal dari storage tank, lalu melalui valve menuju SV2. Setelah SV2 melewati flow sensor, melalui water pump, langsung mengalir ke arah SV4, slide valve yang keempat. Hubungan valve langsung menyambung atau mengalir ke water filter yang akan dibersihkan. Setelah melewati water filter ini akan mengalir menuju tempat pembuangan air dan seterusnya. Maka apabila terjadi ini kita harus membersihkannya. Nah, ini prinsip kerja yang kedua adalah anomaly. Maka kita perlu melakukannya. Nah, untuk melakukan anomaly ini yang kita perlu matikan dan nyalakan adalah yang pertama kita matikan dulu SV1, SV3 dan SV5. Lalu yang kedua kita aktifkan SV4, SV2 kita aktifkan, dan juga dari storage tank kita alihkan. Maka pembersihan akan dilakukan melalui storage tank. Nah, ini adalah air dari tempat pengisian, dari tempat tangki air atau water tank, storage tank. Ini menuju valve menuju ke SV2 melewati flow sensor, dipompa melalui pompa air atau water pump menuju ke SV4,
dan juga menuju ke water filter untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di water filter ini. Lalu kotoran-kotoran ini akan dibuang ke tempat selanjutnya. Ini mulai pembersihan. Jadi perpindahan dari mode dari normally flow dan backwash flow dideteksi dari perbedaan nilai PT1, pressure 1, dan juga nilai PT2, pressure 2. Dan juga sistem ini juga bisa digunakan untuk pengisian storage tank secara otomatis setelah melalui proses pemfilteran air, dan juga bisa digunakan untuk pembersihan filter air secara otomatis. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan tentang cara kerja dan simulasi sistem smart water filtration. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.